Baik kawan-kawan, kita akan melakukan pengujian APK Fred Reload. Kita menggunakan bantuan handphone untuk pengujian. Pertama, kita install aplikasi Fred Reload. Selanjutnya, mulai lakukan registrasi member. Setelah terdaftar, kita akan menerima OTP untuk proses login di APK. Ingat, jika ada yang meminta kode OTP tersebut, jangan dikasih, itu modus penipuan. Kita sudah berhasil masuk APK. Selanjutnya, kita tes isi pulsa Indosat reguler. Pulsa Indosat ini, ambil stok langsung dari provider Indosat, melalui chip eSIMPLE, bukan host-to-host. Di layar, tampak tampilan yang berwarna kuning tersebut, adalah aplikasi eSIMPLE, dengan akurasi 100% valid, dan kecepatan transaksi, detikan. Ini adalah detail informasi transaksi, dengan status transaksi, sukses. Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih telah bersama kami. Sebelum proses perakitan, kami infokan dulu beberapa komponen yang akan dipasang. Kami berikan gambaran bahwa semua komponen tersebut baru dan bergaransi. Kita mulai dari unboxing casing. Casing ini, produk terbaru dari Kagami KZ, model ATX transparan, berbahan plat tebal dan kokoh. Proses berikutnya adalah perakitan komponen. Pertama, pasang back panel belakang. Kemudian, pasang motherboard, yang sudah terangkai prosesor, fan prosesor dan RAM. Berikutnya, pasang PSU atau power supply. PSU ini, produk dari Enlight, tipe bronze 80% dengan kapasitas 400 watt. Selanjutnya, pasang harddisk. Di sini menggunakan 2 buah harddisk, masing-masing kapasitasnya sebesar 500 GB. Satu harddisk untuk booting system, dan yang satu lagi, untuk database server. Jadi server tetap aman, jika kondisi terburuk mengalami kerusakan, misal kena petir, dan lain-lain. Pemasangan komponen selesai, dilanjutkan proses perapihan. Setelah proses perakitan selesai, selanjutnya kita tes startup running untuk pertama kali. Komputer telah dapat running normal, dan inilah tampilan awal sebelum finishing. Server kita buat dengan tampilan modern agar saat dipakai bekerja, tidak tampak membosankan.
Selanjutnya, beralih ke modem pool, kita lakukan pengecekan kelengkapannya terlebih dahulu. Seperti terlihat dalam video, semua aksesoris modem sudah lengkap, dan semua dalam kondisi baru. Inilah tampilan utama modem 4G 8 port, yang diproduksi oleh Foxconn. Pertama, pasang antena modem satu persatu, berjumlah 8 sampai terpasang semua dengan sempurna. Jika diinginkan, antena modem dapat dilipat ke atas. Pastikan tombol dalam posisi off. Selanjutnya, pasang kartu ke dalam modem. Kemudian, pasang adaptor atau power supply pada modem. Kemudian, pasang kabel data pada modem. Setelah itu, kita hubungkan modem dengan server. Lalu kita coba start servernya. Pertama, kita nyalakan saklar utama modem. Setelah itu, lampu LED pada modem akan menyala dan berkedip-kedip, menandakan modem telah bekerja dengan normal. Selanjutnya, kita akan cek dan tes UPS atau power backup listrik sebagai power cadangan jika terjadi listrik PLN padam. Di sini, kita simulasikan baterai backup memakai aki motor. Hanya untuk testing saja. Nanti jika pemakaian sebenarnya, menggunakan aki mobil dengan kapasitas antara 45 Ah sampai dengan 80 Ah. UPS ini memakai merek Inforce dengan kapasitas 650 kVA yang sudah dimodifikasi untuk dihubungkan dengan aki besar. Selanjutnya, mulai pemasangan aki, perhatikan kabel jepit aki, jangan sampai terbalik antara terminal positif dan negatif. Setelah itu, nyalakan UPS. Kemudian, tancap kabel PLN. Kita perhatikan layar LCD. Ini adalah kondisi normal, artinya, listrik PLN dalam kondisi hidup dan tersambung. Saat ini, kondisi baterai UPS dalam keadaan kosong dan dalam proses pengecasan, dan beban dalam posisi kosong atau tanpa beban. Di layar, tampak tegangan output, yang variatif naik turun, mengikuti tegangan input dari PLN, yang juga naik turun. Tes PLN padam, dengan menyabut kabel PLN. Saat ini, kondisi UPS dalam kondisi emergency,
artinya PLN padam, jadi powerful bekerja menggunakan baterai. Ini AC mode ya. Oke. Kalau PLN mati kayak tadi, kita ulangin lagi. Nah, ini PLN mati, kondisinya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini baterai mode. Ya. Oke, kita colokkan lagi. Nah, biar ngecas dulu ya kawan, baterainya kosong soalnya ini. Untuk proses pengecasan untuk aki besar, aki mobil itu lama kawan ya, di atas 6 jam baru bisa terisi dengan baik. Baik kawan-kawan, ini untuk UPS sudah oke ya. Ini kabel modem full, mouse, keyboard ya, keyboard, mouse, modem. Kita mulai starting server. Semua aplikasi yang diperlukan, kita setting terbuka otomatis. Jadi begitu server hidup, langsung bisa jalan otomatis, tanpa kita buka satu-satu programnya. Yang pertama, mulai dari Automax, lalu eSimple, dilanjutkan Sidompul, terus Tririta, dan Digipos. Setelah itu, WA Center, Telegram Center, Web Report dan APK Android, lalu Telegram CS, semua terbuka sendiri-sendiri secara otomatis. Kita akan review sekali lagi, aplikasi yang dipakai di server ini. Ini Telegram CS. Ini Sidompul. Ini Rita Tri. Ini eSimple. Ini Digipos aja. Ini WA Center. Ini Telegram Center. Semua aplikasi sudah terbuka otomatis dengan sempurna. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengujian. Untuk pengujian, kita memerlukan bantuan sebuah handphone. Buka file APK, kemudian dilanjutkan install file tersebut. Mulai registrasi member baru. Masukkan nama, alamat, dan nomor handphone. Setelah registrasi, akan menerima OTP untuk login. Masukkan OTP, lalu masuk ke dalam APK. Pertama, kita tes isi pulsa reguler. Masukkan nomor handphone, lalu pilih nominal. Isi pulsa Indosat, akan ambil stok langsung dari eSimple. Perhatikan kotak warna kuning, itu adalah eSimple. Transaksi berhasil. Akurasi transaksi menggunakan stok eSimple adalah 100% valid, dengan kecepatan transaksi, hitungan detik. Tes isi pulsa, provider Tri. Masukkan nomor handphone, lalu pilih nominal. Balasan dari provider adalah gagal, karena stok saat ini masih 0 atau kosong. Selanjutnya,
Tes isi pulsa Telkomsel. Masukkan nomor handphone, lalu pilih nominal. Transaksi berhasil. Akurasi transaksi adalah 100% valid dengan kecepatan transaksi hitungan detik. Selanjutnya, tes pembayaran tagihan atau PPOB. Masukkan ID pelanggan, lalu pilih cek tagihan. Transaksi gagal disebabkan tagihan sudah terbayar sebelumnya. Tes lagi pembayaran tagihan. Kali ini tes bayar tagihan internet provider IndiHome. Masuk submenu, pilih IndiHome, lalu pilih cek tagihan. Masukkan ID pelanggan, lalu tekan tombol kirim. Cek tagihan berhasil. Selanjutnya lakukan pembayaran dengan memilih tombol pembayaran IndiHome. Pengujian APK selesai dengan hasil yang sangat baik dan lancar. Berikutnya, masuk pengujian WA Center. Pertama, tes cek saldo. Hasilnya langsung responsif mengirim reply. Selanjutnya tes cek harga, dan WA langsung mengirim jawaban. Tes cek rekap transaksi terakhir. Yang terakhir, tes isi pulsa melalui WA Center, dan hasilnya sangat baik dan lancar. Kita coba tes pembayaran tagihan IndiHome melalui WA Center. Pengujian WA Center selesai dan hasilnya sangat baik dan lancar. Tahap berikutnya adalah pengujian Telegram Center. Pertama, tes cek saldo. Hasilnya sangat responsif. Selanjutnya, tes cek harga. Hasilnya sangat responsif, cepat dan akurat. Berikutnya, tes isi pulsa reguler, dan hasilnya sangat responsif, cepat, dan valid. Pengujian Telegram Center selesai. Hasilnya sangat baik dan lancar. Tidak ada kendala, jadi Telegram Center sudah berfungsi dengan normal. Tahap pengujian sistem selesai. Hasilnya, semua sistem sudah berjalan dengan baik dan lancar, jadi sistem sudah dapat berjalan normal. Selanjutnya, kita packing, dan akan di-pick up oleh kurir. Semua barang akan di-packing dengan kayu, agar aman selama proses pengiriman. Barang juga diasuransikan, agar konsumen terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah bersama kami, khususnya Bapak Fredianto, sebagai owner Freight Relot, di Driorejo, Gresik, Jawa Timur.